Presiden Jokowi, bentuk koalisi raksasa, Nasdem tersingkir, Anies tersungkur. Ya, saya hanya bilang cocok gitu. Terserah pada ketua-ketua partai atau gabungan partai. Kita juga cocok. Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik. Ya. Kita ada, jadi kita merasa ada frekuensi yang sama ya, ada kecocokan, dan kalau dilihat pimpinan partai kita sudah masuk ya dengan Pak Caimin, kita masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang, ya kan? Ya nanti kita lihat prosesnya, tapi yang penting komunikasi akan tambah intens. Sembrono, sebuah kata yang pernah disebut oleh Presiden Jokowi, menyebut partai yang dengan sembrono memilih bakal capres demi mewujudkan ambisi sendiri. Padahal seorang capres itu harusnya punya kualitas yang wah, gak cuma bisa menata kata, atau yang menyebut visi itu gak penting karena hanya hayalan, hanya karena dia sendiri gagal mewujudkan banyak janji kampanyenya yang kerap dicuekin sama warga kotanya sendiri, karena memang ketahuan gak bisa kerja. Dan sekarang jualan perubahan bersama Nasdem dan partai-partai oposisi. Perubahan macam apa juga nggak jelas. Sudah jelas antitesis, malah dibilang akan meneruskan program-program pemerintahan Presiden Jokowi. Semua fakta dikaburkan, dicampur aduk, dan hasilnya apa? Elektabilitasnya makin turun. Sementara di lapangan, ada beberapa kali para netizen mendapatkan bukti bahwa safari politik Anies itu sebenarnya sepi peserta. Bahkan ada video yang menunjukkan arahan dari Korlap ketika Anies datang. Para kader diminta menerhubung Anies, seakan banyak yang datang, padahal ya mayoritas kader-kader dari partai saja. Soal sepinya safari politik Anies ini bahkan sudah diangkat ke permukaan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto, yang memaparkan bahwa safari politik Anies di Surabaya kurang diminati warga. Ini fakta dong ya, nggak usah jauh-jauh deh, di Jakarta saja. Emang Anies itu sampai dirubung warga kalau dia lagi jalan-jalan di seputaran Jakarta, di MRT, di KRL, di jalan, di jembatan, dicuekin warga bos. Makanya sungguh sebuah pilihan yang sembrono ketika Nasdem malah memilih Anies. Nasdem masih saja tidak mau terima kalau Anies ini disebut sebagai antitesis Jokowi, padahal sudah banyak fakta dari Anies sendiri yang memperkuat soal antitesis ini. Seperti ketika dia berada di Australia, apa yang diomongin Anies di sana tidak lain menjelek-jelekan pemerintahan Presiden Jokowi soal penanganan pandemi Covid. Tentu saja narasi model begini sangat gampang disekakmat oleh Presiden Jokowi. Beberapa hari kemudian, narasi busuk Anies ini dibalas Presiden Jokowi dengan membagikan PPKM Award atau penghargaan penanganan Covid. Penghargaan ini diberikan kepada mereka yang dinilai berjasa dalam penanganan pandemi Covid, seperti provinsi terbaik, kabupaten, atau kota terbaik. Untuk TNI, Polri, puskesmas terbaik, rumah sakit terbaik, laboratorium terbaik, media, dan lain-lain. Dan tentu saja DKI Jakarta tidak masuk dalam daftar pemenang. Yang dapat itu Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan sebagainya. Tidak lupa, dalam pidatonya, Presiden Jokowi memaparkan
bahwa WHO sendiri menyebut penanganan COVID di Indonesia termasuk yang terbaik di dunia. Mak jeder. Mulut Anies pun tertuampol dengan tela. Dalam sebuah forum pada pertengahan Maret lalu, Anies akhirnya dengan terang-terangan menyebut bahwa pemilu itu bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan pemerintahan sebelumnya. Kata Anies, tahun 2024, Indonesia memasuki sebuah fase. Kita menentukan arah berikutnya. Dengan kata lain, Anies tidak akan meneruskan program-program pemerintahan Jokowi dong. Tapi kalau yang ini sih, Surya Paloh ya telak tertuampol. Karena Surya Paloh yang memastikan kalau Anies akan melanjutkan program-program Presiden Jokowi. Nah, yang jadi pertanyaan, dengan begitu banyak rekam jejak banter dan ketidakbecusan Anies, apakah Nasdem yakin masih terus mengusung Anies nyapres? Atau Nasdem ini sebenarnya sudah sadar dengan resiko besar yang bakal ditimbulkan oleh Anies, namun sudah tidak bisa mundur karena sudah terperangkap? Atau masih ada kemungkinan buat Nasdem untuk berbelok arah balik ke Jokowi sambil menahan malu? Piagam koalisi perubahan sendiri sudah ditandatangani oleh ketiga partai, Nasdem, PKS, dan Demokrat. Namun deklarasi resmi baru dilakukan jika ketiga partai sudah sepakat soal siapa yang bakal mendampingi Anies sebagai cawapres. Sementara itu, soal penentuan cawapres, sebagaimana tercantum dalam piagam koalisi, diserahkan sepenuhnya kepada Anies. Artinya, kalau nggak mau dibilang stuck, status koalisinya Nasdem ini balik lagi ke awal, menunggu cawapres yang disepakati bersama. Gimana tuh Nasdem? Lebih mirip terperangkap ya ketimbang menyongsong kemenangan. Dan tiba-tiba saja Presiden Jokowi dan para ketua umum partai politik ngumpul di kantor DPP PAN pada hari Minggu kemarin tanggal 2 April ya. Pertemuan silaturahmi ini dihadiri oleh para ketua umum partai dari PAN, Golkar, Gerindra, PKB, dan P3. Ketua umum PDIP, Ibu Mega, tidak bisa hadir karena sedang ke luar negeri, sedangkan Nasdem memang nggak diundang. Pertemuan para ketua partai dengan Presiden Jokowi ini seakan jadi bagian dari rangkaian kejadian-kejadian sebelumnya. Sekitar 4 hari sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan konfirmasi ke media bahwa beliau akan segera mereshuffle kabinet. Sedangkan 2 hari sebelumnya, tanggal 31 Maret, sekelompok media massa mengungkap adanya dokumen yang isinya menceritakan bahwa Sekjen Nasdem yang saat ini menjabat sebagai Menkominfo, Johnny G. Plate, diduga pernah meminta setoran 500 juta rupiah per bulan dari proyek pembangunan BTS, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti. Menkominfo sudah beberapa kali dipanggil Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait kasus Bakti ini ya. Jadi nasib Nasdem ini ya udah kayak jatuh terus ketimpa kursi. Apalagi usai pertemuan para ketua umum parpol kemarin, semakin nyata bahwa Presiden Jokowi dan para ketua umum partai itu bakal membentuk satu koalisi raksasa. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut bahwa mereka semua satu pilihan di bawah komando Presiden Jokowi. Sementara Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, menyatakan bahwa mereka semua sudah masuk timnya Pak Jokowi. Ini beneran koalisi raksasa ya jika dibandingkan dengan koalisi perubahannya Nasdem. Dilihat dari jumlah kursi di DPR RI, maka koalisi perubahan Nasdem, PKS, dan Demokrat hanya mencapai 28,2%.
Sedangkan koalisi besar yang bakal dibentuk ini dengan 6 partai di dalamnya akan mencapai 69,9% kursi DPR RI. Mesin partainya lebih banyak, lebih kuat, dan pastinya lebih punya banyak pilihan capres yang bagus luar dalamnya. Karena pemilihan capresnya pasti harus melewati seleksi dari Presiden Jokowi dengan standar tinggi. Gak hanya bisa bermain kata-kata, namun harus bisa benar-benar kerja, dan kerja. Nasdem terlihat grogi dengan rencana koalisi besar ini, karena Nasdem kemudian berupaya menghembuskan narasi bahwa ketidakhadiran Ketua Umum PDIP dalam acara silaturahmi tersebut adalah karena tidak diundang. Pihak Nasdem menyebut kemungkinan bahwa jika koalisi besar itu terwujud, maka PDIP bakal ditinggal oleh partai-partai yang hadir kemarin. Ngarang bebas, berusaha memecah PDIP dengan partai-partai lainnya. Tentu saja narasi ngawur ini langsung terbantahkan dengan pernyataan dari Budiman Sujatmiko, politisi PDIP. Budiman menceritakan bahwa Ibu Mega juga diundang ya, tapi beliau sedang ada di Jepang. Sementara undangan itu tidak bisa diwakilkan. Namun Bu Mega sebelumnya sudah bicara dengan Presiden Jokowi. Artinya, langkah Presiden Jokowi dalam pertemuan kemarin sudah selaras dengan Bu Mega. Budiman juga menegaskan bahwa nanti Bu Mega atau PDIP akan jadi tuan rumah pertemuan para ketua umum parpol. Jelas dong ya, jelas bikin Nasdem tersingkir dengan telak. Jangan-jangan nanti keduluan koalisi besar ini mendeklarasikan pasangan capres-cawapres ketimbang deklarasi koalisinya Nasdem, karena pasti sangat sulit untuk mencari cawapres buat Anies. Alah, wong berbulan-bulan sudah berlalu, nama cawapresnya Anies juga belum ada, masih tarik-tarikan aja tuh. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwa.com dan ditulis oleh Nina Nur. Bagaimana menurut Anda?